Sementara itu terlihat para prajurit Kekaisaran Huarong bertarung dengan klan kegelapan. Para prajurit nampaknya kewalahan melawan klan kegelapan tersebut. Mereka pun dibantai oleh Ratu Vampir dan para bawahannya. Salah satu prajurit melapor bahwa bila umur panjang ada di sini. Meski begitu, prajurit itu pun tidak selamat. Kakek Rong yang melihat hal tersebut melalui telepati. Ia pun menjadi heran. Padahal yang dikirim adalah prajurit elit, akan tetapi tetap saja tidak berdaya melawan Ratu Vampir. Kakek Rong mengetahui bahwa bila umur panjang dipakai untuk upacara pelepasan segel, daripada itu nampaknya ia harus turun tangan langsung. Tidak lama ajudan melapor kepada kakek Rong dan membawakan surat yang ternyata itu adalah surat dari Kekaisaran Langmu yang menyatakan perang dengan Kekaisaran Huarong. Kakek Rong pun memerintahkan prajurit itu untuk mengumpulkan pasukan kepung di wilayah barat kota Dutian, dikarenakan ras kegelapan ada di sana. Meski begitu, ia mengingatkan kepada prajurit tersebut agar tidak bertindak gegabah sebelum ia datang ke lokasi. Berpindah kepada Raja Nagabumi Papa Lukas. Ia sedang asyik memakan daging. Tidak lama Nona Fengnu yang tepar ia pun terbangun dan nampaknya ia pun akan melawan agar Papa Lukas tidak menyakiti Nian Bing. Tapi kata Papa Lukas justru ia ingin membantu Nian Bing. Lalu kemudian Papa Lukas bilang bahwa Nian Bing muncul yang padahal itu hanya untuk membuat Nona Fengnu menjadi pingsan. Di sisi lain, Nian Bing terbang dengan penuh amarah. Ia pun akan menghabisi musuhnya itu jika berani menyakiti kekasihnya. Lalu ia pun ditegur oleh Papa Lukas dan diancam. Jika Nian Bing tidak cepat, maka nyawa kekasih Nian Bing akan dalam bahaya. Nian Bing tidak bisa merasakan di manakah Papa Lukas. Ia hanya bisa mendengar suaranya. Hingga akhirnya ia pun melihat Nona Fengnu tepar dan melihatnya. Papa Lukas mengatakan bahwa Nona Fengnu baik-baik saja. Meski begitu, Nian Bing menyerang Papa Lukas dikarenakan apa tujuannya menculik Nona Fengnu. Papa Lukas heran mengapa Nian Bing menyerangnya. Karena jelas anggota tubuh Nona Fengnu masihlah utuh. Nian Bing menuduh Papa Lukas dari ras kegelapan. Papa Lukas pastinya mengatakan ia bukan dari ras kegelapan, melainkan ia adalah bangsawan. Bangsawan apa kali? Bangsawan Nagabumi ya. Nian Bing pun menanyakan, lalu sebenarnya siapa Papa Lukas ini? Papa Lukas pun menantang Nian Bing. Jika Nian Bing bisa mengalahkannya, maka Nian Bing bisa pergi dengan kekasihnya. Namun jika kalah, Nian Bing harus memasak untuk dirinya. Ia juga sudah mendengar bahwa Nian Bing adalah koki yang hebat. Tapi karena Nian Bing terlalu sombong, ia pun tidak punya pilihan lain selain menculik Nona Fengnu agar bisa bertemu dengan Nian Bing. Nian Bing bilang ia akan memasak sekali untuk Raja Nagabumi, tapi tolong lepaskan kekasihnya. Namun Papa Lukas langsung memasukkan Nona Fengnu ke dalam kantong ruangnya untuk mencegah Nian Bing melarikan diri bersama kekasihnya. Kata Papa Lukas, tenang saja, kantong ruangnya aman terkendali. Bahkan di dalamnya ia sudah menaruh babik, yakni untuk persediaan makanannya. Nian Bing yang mendengar itu pun ia pun menganggap kekasihnya itu terjepit oleh para babik, yakni di dalam kantong ruang tersebut. Waduh, para babiknya ini apa namanya? Beruntung bersama Nona Fengnu. Mendingan Abin aja yang bersama Nona Fengnu. Berduaan di sana di kantong ruang. Harap. Papa Lukas menegaskan itu tergantung kemampuan Nian Bing bisa atau tidak menyelamatkan kekasihnya.
Hingga akhirnya Nian Bing melawan Papa Lukas dengan 6 gulungan sihirnya, tapi itu tidak berdampak apa-apa kepada Papa Lukas. 活动活动拳脚了，还会什么？都拿出来吧！下毛毛雨呢？也不会觉得好玩了。还会什么？都拿出来 Lalu 吧！ kemudian Nian Bing mengeluarkan sihir tingkat 9. Sihir api dan es menyerang secara bersamaan. Akan tetapi serangan itu hanya berhasil menembus pertahanan dari Raja Naga Bumi. 冰火同源，明吧！轻敌付出代价，就破解了2个9级魔法。 Nian Bing diprovokasi. Jika begini Nian Bing tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. Hal itu membuat Nian Bing semakin marah dan mengeluarkan serangan yang berpotensi membahayakan nyawanya. Papa Lukas yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menghajar Nian Bing hingga Nian Bing menjadi tepar tidak berdaya. 来，你暂时是救不了你老。这样下去可不行，小子，你疯了！ Di saat tepar itu Nian Bing mengingat janjinya kepada Nona Fengnu bahwa setelah ia menyelamatkan kedua orang tuanya, ia akan mencari Nona Fengnu di klan Phoenix. Ia juga berjanji akan selalu berada di samping Nona Fengnu dimanapun itu. Kemudian Nian Bing bangkit karena ia harus menyelamatkan kekasihnya. Ia pun mengeluarkan semua senjata dewanya untuk menyerang Raja Naga Bumi, yakni dengan teknik tarian hujan naga. Serangan itu pun membuat Papa Lukas cukup kerepotan. Ia pun mengakui ia meremehkan Nian Bing. Ia mengatakan nampaknya harus membantu Nian Bing menempa tubuhnya. Ia pun melancarkan serangan hujan batu kepada Nian Bing. 终于集武之百变的六王。 Sementara itu terlihat Bing Yun terkejut mendengar dari pegawai penginapan bahwa Nian Bing tidak ada selama beberapa hari ini. Bing Yun menjadi marah kepada Nian Bing karena seharusnya sudah sepakat setelah final kompetisi Nian Bing akan ikut bersamanya ke Pagoda Dewa Es. Tidak lama ia pun dihubungi oleh gurunya Pendeta Dewi Es. Bing Yun mengakui ia gagal menang dalam kompetisi dan juga kehilangan batu Dewi Es. Gurunya pun menyuruh Bing Yun kembali ke Pagoda Dewa Es. Dikarenakan kompetisi sudah berakhir, Bing Yun pun bertekad jika ia bertemu dengan Nian Bing lagi, maka ia akan membalaskan penghinaan ini. Karena ia sudah kalah dan juga Nian Bing tidak menepati janjinya. Sementara itu terlihat di kerajaan, para prajurit mengetahui bahwa putra mahkota dan putri kerajaan Langmu ada di dalam ruangan. Namun tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang menyerang dan menghabisi para prajurit Kekaisaran Langmu. Para prajurit Kekaisaran Langmu menduga bahwa orang-orang ini dari Kekaisaran Huarong. Ternyata orang-orang ini bukan dari Kekaisaran Langmu, melainkan anggota klan kegelapan yang menyamar. Mereka diperintah oleh penguasa Yu untuk mengadu domba antar kerajaan Langmu dan kerajaan Huarong. Salah satu dari mereka pun diperintahkan untuk melapor kepada raja di Kekaisaran Huarong bahwa Mujing dan Murong belum ditemukan. Prajurit itu juga menyamar lagi lalu ditambah dengan bekas luka agar Kekaisaran Huarong mempercayainya. Sementara itu kembali kepada Nian Bing, ia pun dibangunkan oleh Nona Fengnu. Namun ketika itu Nona Fengnu dibawa oleh ketua klan Phoenix. Namun ternyata tiba-tiba saja Raja Naga Bumi yang membawa Nona Fengnu pergi. Nian Bing mencoba untuk mengejar Papa Lukas yang membawa Nona Fengnu. Tapi ada seseorang yang berbicara dengannya bahwa Nian Bing itu tidak berguna karena tidak bisa mengalahkan mereka. Nian Bing pun dibawa ke sebuah altar yang ternyata di sana ada martial emperor kegelapan.
Ia pun meremehkan Nian Bing karena Nian Bing itu lemah. Walau menggunakan sihir api dan es, tapi belum bisa menggunakannya dengan maksimal. Ia pun menyebut Nian Bing tidak becus menggabungkan sihir api dan es yang berasal dari asal yang sama. Nian Bing juga tidak dibolehkan pergi oleh Martial Emperor kegelapan karena percuma saja Nian Bing tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. Daripada itu, sebaiknya Nian Bing pikirkan cara untuk melepaskan diri dari kendalinya. 才能救凤女，这就束手凤女还早，那我也要凤女等不了那么久。这只是才能救凤女，这就束手。 Hingga akhirnya Nian Bing berhasil menyatukan sihir api dan es yang berasal dari asal yang sama. Ia pun mengaktifkan titik mata surgawi, lalu tercebur ke dalam air hingga tenggelam. Kemudian ia pun sadar dari pingsannya. Namun setelah bangun, ia pun melihat Nona Feng Nu akan dijatuhkan oleh Raja Naga Bumi. Tapi itu hanyalah sebuah ancaman, karena Raja Naga Bumi akhirnya memasukkan Nona Feng Nu ke dalam kantong ruangnya. 可以，停手！凤女，可以， Raja Naga Bumi menyuruh Nian Bing untuk memasak sekarang. Jika ia puas, maka ia akan melepaskan Nona Feng Nu. Akan tetapi nampaknya Nian Bing tidak mau. Ia pun menyerang Papa Lukas. Namun serangan Nian Bing tidak berdampak apa-apa. 小胖爷我满意，这还差得远，那就这还差得远。 那就 Lantas Nian Bing mengeluarkan semua senjata dewanya untuk menyerang Raja Naga Bumi. Papa Lukas cukup terkejut karena Nian Bing membuka titik mata surgawi. Dan ia pun penasaran berapa lama Nian Bing bisa mempertahankannya. Nian Bing membuat formasi bintang dengan senjata dewanya tersebut. Meski begitu, ini menguras kekuatan sihir Nian Bing. Papa Lukas mengakui bahwa formasi ini menyerap daukinya. Akan tetapi Nian Bing juga kehabisan kekuatan sihir. Dan apakah Nian Bing bisa mengalahkannya dengan kekuatan fisik? Nian Bing melancarkan serangan sihir simulasinya. Akan tetapi ternyata sihir itu berhasil dipatahkan oleh Raja Naga Bumi. Nian Bing yang melihat hal tersebut, ia pun menjadi bingung. Mengapa Raja Naga Bumi mengetahui sihir simulasi? Apakah ada hubungannya dengan Raja Naga Api? Kemudian tiba-tiba saja kekuatan titik mata surgawi Nian Bing menjadi redup. 难道他与火龙王有关系？ Papa Lukas pun mengetahui bahwa Nian Bing melampaui batasnya dikarenakan tidak bisa mengendalikan sepenuhnya mata surgawi ini. Ia pun mengatakan lebih baik buatkan ia makanan saja. Ia juga mengancam jika tidak segera memasak untuknya, maka Nona Feng Nu akan ia habisi. Berpindah ke tempat lain, terlihat Mujing dan Murong berjalan-jalan di pasar kota Kekaisaran Huarong. Mereka pun melihat dua prajurit yang dikeluarkan oleh para prajurit Kekaisaran Huarong. Mereka berdua diberitahu oleh pedagang di sana bahwa kerajaan Langmo baru saja mengirimkan pasukan untuk menyerang Kekaisaran Huarong, dan Kekaisaran Langmo mengirim diam-diam untuk melancarkan serangan. Hal itu pastinya membuat Murong menjadi marah dikarenakan dituduh sebagai mata-mata. Mereka berdua pun dikejar-kejar oleh para pedagang dari Kekaisaran Huarong. 有余辜，你胡说！听说这些人是老两军交战不产来时，他们追啊！站住！站住！他们是老木的奸细，抓！ 两军交战不产来时。 Meski begitu, Mujing bertanya-tanya mengapa ayah mereka tidak memberitahukan bahwa akan ada penyerangan terhadap Kekaisaran Huarong. Mujing pun merasa curiga karena ini ada yang aneh. Karena jelas jika Kekaisarannya melawan Kekaisaran Huarong, pasti itu akan kalah. Dikarenakan Kekaisaran Huarong itu lebih kuat. Mujing tidak mau diajak pulang oleh kakaknya, dikarenakan lebih baik di Kekaisaran Huarong. Karena begitu perang pecah, maka banyak rakyat yang menderita di Kekaisaran Langmo. Mereka berdua pun sepakat untuk menemui Kaisar Huatian karena ini adalah sebuah kesalahpahaman dan juga untuk mencegah perang di antara dua kekaisaran. 华天大帝，责任。我们一起去。哥哥，你赶紧回。战争一旦爆发，只会让老木。
我们一起去。 Kembali kepada MC Nian Bing, ia pun akhirnya memasak untuk Raja Naga Bumi. Ia juga meminta Raja Naga Bumi agar bersabar karena untuk hidangan mewah itu perlu kesabaran. Hingga akhirnya Raja Naga Bumi pun memakan hidangan tersebut. Ia pun menjadi tidak puas dan meminta Nian Bing untuk memasak lagi untuknya. Nian Bing akhirnya memasak lagi. Ia pun menahan kesabarannya dikarenakan ini demi keselamatan Nona Feng Nu. 行行， 为难我，跟你做饭可以。 愣着干什么？做呀，做的，反正没我想象的好吃。吃起来还差点。 Di sisi lain terlihat Kaisar Huatian memberitahukan kepada kakek Rong bahwa perang ini harus dihentikan, dan jika dalam 7 hari Kekaisaran Langmu tidak dihancurkan, maka ia tidak layak duduk di sini lagi sebagai kaisar. Meski begitu, kata kakek Rong, ia tidak mengetahui mengapa Kekaisaran Langmu mengirim pasukan. Kaisar Huatian pun geram terhadap Kekaisaran Langmu yang tidak berkaca bahwa Kekaisaran Huarong adalah yang terkuat di benua Yangguang. Tidak lama prajurit pun memberitahukan bahwa Mujing dan Murong ingin bertemu dengan kaisar. Kaisar pun mempersilahkan agar mereka berdua menemuinya. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Magic Chef Fate Orange Ace part ke-51-nya di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah 2 minggu atau 2 episode, oke? Dan untuk menunggu 2 minggu pastinya akan ada series yang lainnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.